Oke, selamat malam semuanya sahamologers. Em, Kembali lagi di malam hari ini kita akan adakan live Instagram gitu ya. Jadi malam hari ini topik kita adalah investasi saham di UMKM gitu ya. Jadi malam hari ini sahamologi akan live bareng sama Crowd Dana. Jadi mungkin teman-teman banyak yang baru tahu kalau investasi saham itu ya yang kita lakuin sehari-hari gitu ya, yang kita lakuin sehari-hari. Tapi sebenarnya investasi saham itu ada peluang juga untuk kita bisa investasi saham di UMKM gitu ya. Nah, so malam hari ini kita akan bahas semuanya, kita akan kupas bersama dengan ahlinya gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan kedatangan tamu dari Crowd Dana. Nanti silahkan teman-teman yang ingin bertanya itu bisa tanyakan langsung di Q&A ya. Ini harusnya saya nggak matiin Q&A-nya. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung masukkan aja di kolom Q&A gitu ya. Oke, sebentar lagi akan undang pembicaranya. Oke, tunggu. Oke, Oke, kita udah hai. kedatangan dari Nih, Crowd tadi Dana. Halo, suaranya aku. selamat malam, Mbak. Halo. Halo, oke, sorry sorry, di saya agak Ya, suaranya agak. ada suara sebentar, Iya, bentar. sebentar ya. Oke, suara saya sudah jelas. Oke, terdengar jelas, terdengar jelas. Oke, baik. Jadi sekali lagi, selamat malam teman-teman sahamologi atau sahamologer semuanya. Malam hari ini saya Yandri Ferdiansyah. Kita akan live lagi. Jadi malam ini kita kedatangan tamu dari Crowd Dana. Mungkin sebelum kita mulai, silahkan diperkenalkan dulu aja siapa namanya, kemudian dari mana. Ya, sekilas saja nanti kita akan masuk ke dalam topiknya. Oke, Mas Yardin ya, benar ya? Yandri, Yadri. Oke, Yandri. Itu ada Yadri. yang Oke, ngetik nama saya tuh. oke. Oke, Oh, thank you, thank you. Nih, aku mungkin mau kenalan dulu nih sama sahabat-sahabat Cloudana sama sahabat-sahabat Samologi yang lagi join di sini. Halo, perkenalkan, aku Bella, aku dari Crowdana dan kita mungkin malam ini bakal sambil ngobrol-ngobrol asik aja kali ya, ngobrol-ngobrol santai, kita betul. bahas tentang investasi saham di UMKM. Yes, bener banget. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau tanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau yang mau tanya itu silahkan masukkan aja di kolom Q&A ya. Nanti di akhir mungkin kita akan bahas juga. Gitu. Oke, jadi saya panggilnya siapa? Bella ya. Oke, bilang aja. Oke, boleh. Jadi, oke, teman-teman, ini mungkin sebagai background gitu ya, bahwa kita mungkin kalau investasi itu yang kita kenal investasi saham itu yang kita tahu adalah investasi di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Betul. Contohnya mungkin kayak investasi di apa ICBP, Astra, Telkom, BCA dan lain-lain. Nah, tapi ternyata bisa juga kita investasi di UMKM gitu ya, yang mana Skalanya tuh UMKM lebih itu kecil ya. justru yang lebih kecil gitu ya, yang mana UMKM itu kan justru jadi penopang ekonomi di negara kita gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu sekilas dari Kabela sendiri sebetulnya investasi di UMKM itu maksudnya seperti apa sih? Apakah sama aja nih kayak kita beli saham di sekuritas gitu ya, terus kita jadi pemiliknya atau ada skema yang lain gitu? Mungkin teman-teman bisa dengar langsung dari expertnya gitu ya. Silakan. Oke, mungkin aku jelasin sedikit mungkin ya tentang crowd dananya Hmm, sendiri ya. Nah, crowd dana oke. ini kita tuh sebagai layanan urun dana, kalau singkatnya tuh kita sebagai apa ya? Kita sebagai jembatan nih, jembatan antara Hmm, investor sama pemilik bisnis. Jadi tuh di sini teman-teman semua bisa investasi di project bisnis yang kita tawarkan. Mungkin sedikit oke. mirip dan sedikit berbeda sama saham yang biasa mungkin kalian kenal ya. Kalau Hmm, misalnya di sini kita sistemnya nggak live trading dan kita juga tapi nantinya saham kalian tuh juga akan tercatat di KSEI. Jadi kalau misalnya sebelumnya oh, Cloud oke. Dana itu sudah berizin OJK ya. Jadi kalau misalnya Mhm. nggak ada
nanya-nanya, oh ini aman gak, ya kita sudah diawasin dan kita juga sudah berizin oleh OJK sebelumnya. Nanti sistemnya seperti Oke. ini, mungkin kalau misalnya sebagai singkatnya ya aku jelasin, misalnya aku punya bisnis nih, Hmm. terus aku terbitkan di Crowdana, tapi tentunya sebelum diterbitkan di Crowdana, dari tim Crowdananya pun sudah filter gitu, ini baik nggak untuk diterbitkan, untuk teman-teman semua investasikan, itu pastinya sudah melewati banyak tahap ya, tahap kualifikasi. Tentunya Oke. kita juga nggak mau mengecewakan para investor. Jadi nanti kalian bisa invest, misalnya kita ada project rumah kos. Awalnya tuh kita Hmm. fokus di properti, di rumah kos. Cuman sekarang kita sudah ekspansi, kita ke F&B, kita juga ada ke Pertashop, itu kayak SPBU mini resmi dari Pertamina. Nah, Hmm. misalnya gini, kalian mau investasi di project rumah kos ini. Kan kalau misalnya gini, teman-teman semua kalau punya rumah kos, bikin rumah kos butuh dana ratusan hingga miliaran mungkin ya. Terus kalau di sini di Crowdana ini kita kalian tuh bisa miliki rumah kos itu hanya dengan minimal tuh 1 juta aja, 1.000 lembar saham Oh, atau senilai 1 juta rupiah. oke. Jadi kalian bisa Hmm. invest di situ dan kalian sahamnya pun jangan takut tercatat di 3 tempat, yaitu di Crowdana, di aplikasi Crowdana-nya, terus juga Hmm. tercatat di Bank Kostudien kita, di KIB Hana Bank, dan kita juga integrasi semua proyek kita dengan Kesei. Jadi itu nanti kalian bisa cek juga tuh di situ kepemilikan sahamnya berapa, terus nama kalian dan lain-lain itu semuanya bisa tercatat dan bisa kalian lihat gitu. Itu mungkin Oke. aku Hmm. jelasin sedikit tentang proyeknya, atau mungkin Mas Yanyo mau nanya-nanya Eh, juga nih, bolehnya enaknya coba gimana coba infonya. coba kita dalami dulu deh. Jadi Oke, sebenarnya simpelnya itu adalah kita justru patungan gitu ya untuk betul, beli patungan bisnis nih di beli project beli yang kita suatu buat. UMKM gitu ya. Betul, betul. Mhm. Betul. Oke, Nanti juga pastinya kan UMKM itu berbentuknya bisnis ya. Dari di mana bisnis betul. pastinya ada pendapatan. Nah, ini yang Yes. menariknya nih, dari pendapatan laba bersihnya itu teman-teman tuh akan mendapatkan dividen. Dividennya itu dari pendapatan Oke. laba bersihnya. Misalnya dari rumah Mhm. kos kan, kalau misal rumah kos pastinya ada yang penyewa dan lain-lain, itu ada pendapatannya dong setiap bulannya berapa. Nah, itu nanti teman-teman Yes. akan mendapatkan dividennya itu, dividennya itu dari pendapatan laba bersihnya, tentunya akan mendapatkan dividen Mhm. sesuai porsi saham yang kalian miliki di aset tersebut kayak gitu. Dan kita juga ada capital gain di beberapa project, tapi nggak di semuanya. Kalau Oh, capital oke. gain itu, capital gain kita cuma ada di yang memiliki aset ya. Capital gain kan dari kenaikan harga saham ya tentunya. Kita capital gainnya Yes. itu ada di project properti kita, sama di Pertashop ini juga ada capital gain ya, karena Pertashopnya itu tanahnya tuh beli. Jadi kalian memiliki aset tanahnya juga, selain punya Pertashopnya, tanahnya itu juga milik kalian gitu. Nanti Oke. akan sesuai naik turunnya, itu kan sesuai dengan Mhm. harga nantinya ya, dan bisa dijual juga di pasar Betul. sekunder. Oke, oke. Jadi ada kemungkinan juga sebenarnya kita bisa dapatkan keuntungan dari dividen, ada juga dari capital Betul, gain gitu ya. betul, betul. Oke. Nah, Kalau dividennya tapi 3 bulan sekali. oke, baik, baik. Lu, oh jadi enak ya. Jadi sering kita dapat dividennya gitu kan. Betul, Karena kalau betul. di Jadi saham biasanya kan kita dapatnya setahun sekali atau mungkin setahun dua kali gitu ya. Ini lebih pendek time frame-nya, jadi teman-teman lebih enak nih dapetin duitnya tuh adalah tiap 3 bulan gitu. Nah, tapi kalau misalnya, mungkin, oke, aku mau mungkin, nambahin ya dikit nih. Kalau boleh boleh. misalnya di sini mungkin banyak yang sering nanya ya, kayak Hmm. kalau misalnya investasi kayak gini balik modalnya cepet nggak sih atau bagaimana kayak gitu. Hmm. Sebenarnya mungkin kita sebelum kita investasi tentu kita harus pahamin apa kita mau investasi bagaimana, terus skemanya tuh bagaimana ya. Kalau di Crowdana ini menurut aku lebih ke jangka panjang, karena tentunya kalau kalian punya bisnis nih, misalnya mau bisnis restoran Ya. ratusan juta sendiri, atau bisnis rumah kos, kalian ngeluarin oke nih 2M di awal, apakah memang sebulan Oke, kemudian, 3 bulan kemudian 2M-nya akan balik lagi? Kan enggak. Butuh betul. proses, butuh Butuh proses, waktu gitu butuh, ya. betul, betul, butuh Hmm. proses, butuh waktu. Pastinya tunggu eh, rumah kos itu atau restoran tersebut beroperasional selama beberapa tahun. Nah, kalau di Crowdana pun Betul. sama, kalian kan patungan bisnis. Pastinya Hmm. tentunya lebih ke jangka panjang gitu. Tapi dia akan dibagikan dividen terus setiap 3 bulan. Tapi kalau misal Hmm. memang kalian ingin stop gitu, kalian mau jual, kalian bisa jual di 1 tahun. Tapi kalau aku Oke. saranin nih, kalau misalnya memang dilihat
wah bisnisnya bagus nih, jangka panjang kan Hmm, bisa baca di prospektusnya ya. Itu kayak lebih betul. baik jangka panjang, terus kalian nanti jual suatu saat nanti, tapi kalian tetap dapat dividen setiap 3 bulan. Jadi kalian punya asetnya, bisa datengin ke tempatnya, bisa sumbang omset juga ya kalau restoran, bisa Betul. makan. Terus kalau rumah kos Bener. kalian juga bisa nyaranin temen nih, gue ada punya rumah kos nih di daerah sini, sini, kayak gitu. Oke, asik ya kita bisa punya banyak bisnis gitu ya, yang Betul, benar-benar betul. bisnisnya ada di depan mata gitu. Entah itu Betul, betul. restoran, entah itu kos-kosan, bahkan mungkin Pertashop yang teman-teman Betul. mungkin tahu SPBU Mini kayak gitu ya. Itu dia Betul. kayak kalau Pertamini tuh nggak resmi dari Pertamina. Nah, kalau Pertashop ini Yes. dia resmi dari Pertamina, memang itu ada program pemerintahnya juga. Mhm. Jadi kayak One Village, One Outlet, kalau nggak salah apa One Outlet, One Village gitu. Jadi memang Yes. program Mhm. pemerintah Pertashop itu menggapai apa ya daerah-daerah yang memang tidak tergapai oleh SPBU konvensional SPBU kayak gitu. besar, betul. Mm-mm. Oke, oke. Tapi apakah kalau kita mau investasi di satu bisnis gitu ya, itu kita juga sama. Kalau di apa? Kalau di saham biasa kan kita bisa beli kapan aja nih. Katakanlah saya mau beli Astra gitu ya, Oke, besok saya ya. bisa beli gitu. Nah, kalau di crowdfunding kayak gini, apakah kita bisa beli kapan aja atau justru harus pas IPO-nya aja gitu? Oke, ini menarik nih. Mungkin kalau di crowd dana ya, kalau misalnya di kita Mhm. itu lebih ke cepet-cepetan nih. Jadi gini, misalnya nih Oke. kita Mhm. launching biasanya sebelum misalnya hari Senin kita launching project, kita mau launchingnya project restoran A misalnya ya. Kalau misalnya restoran Ya. A, berarti sehari sebelumnya biasanya kita ngadain Zoom atau kita nge-post di sosial media kita. Nanti di hari besoknya itu kita cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya di Oh, awalnya oke. sudah full Mhm. ya udah nggak bisa beli lagi gitu ke depannya. Tapi Ya. kalau misalnya biasanya tuh masa pendanaannya 45 hari. Oh, oke. Jadi Tapi selama betul, 45 hari itu kita bisa order gitu ya. Order betul, booking dulu, nanti betul, baru setelah 45 hari baru benar-benar jadi milik kita gitu kan? betul. Tapi kalau misalnya kita ada satu project yang Mhm. cuman gak nyampe 2 hari udah sold out. Itu Wow. kalau kalian tahu Sabujin di FX Sudirman, itu juga salah satu Yes. project kita. Itu dia nggak Mhm. nyampe 2 hari udah sold out. Setelah sold out, uangnya pasti akan ditransfer ke PT tersebut. Jadi gini, semua proyek kita akan kita buatkan PT baru. Jadi sehingga rekeningnya pun Oke. rekening PT. Jadi tidak Mhm. apa ya, membuat hal baru lah. Jadi lebih bersih, lembar bersih gitu. Kita Betul. mengamankan seperti itu semuanya. Jadi langsung ditransfer ke PT tersebut dan langsung bisa Mhm. operasi gitu. Beroperasional Oh, oke. langsung bisa digerakin gitu. Apa mau direnov Yes. dulu kah, dibangun ini, dibangun Betul. itu langsung bisa. Jadi cepet-cepetan gitu. Oke. Jadi semakin menarik bisnisnya justru bakal makin banyak diincar oleh investor justru ya. Betul, betul, betul. Biasanya Oke. banyak tuh yang kayak udah selesai, sold out, baru nanyain, Kak, ini kemarin yang ini masih bisa nggak? Ya udah habis, Iya, udah kebeli, kayak gitu. betul. Oh, oke. Menarik, menarik deh. Tapi kalau kita mau beli sahamnya gitu ya, ada minimal pembelian nggak sih? Karena kalau di saham, Oke. kalau kita beli di pasar modal itu kan biasanya kita belinya oke minimal satu lot 100 lembar gitu. Atau ya tergantung dia saat IPO nanti minimalnya berapa gitu. Nah tapi apakah kalau di crowd dana kayak gini tuh ada minimal belinya nggak sih? Entah itu pakai satuan lot, entah itu minimal Oke. 10 juta gitu. Oke, kalau di crowd dana ini minimal 1.000 lembar saham atau sejuta. 1000 Jadi lembar, oke. ya, jadi 1 juta kalian bisa udah punya rumah kos, bisa udah Mhm. punya restoran dan lain-lain ya. Dan pasti Betul. dividennya pun sesuai sama porsi saham kalian kayak gitu. Oke, berarti udah dikunci dong satu lembarnya itu adalah harganya pasti 1.000 gitu ya untuk semua Hmm, bisnis. betul, betul. Untuk semua bisnis di kita 1.000 lembar saham. Semuanya Oke, minimal. oke, oke. Nah, balik lagi tadi ke dalam bisnis-bisnisnya gitu ya. Tadi kan ada bisnis-bisnis yang memang dulunya crowd dana ini fokusnya ada di properti saja, Betul. lalu udah masuk ke yang lain lagi gitu. Bisa bisa di apa ya? Bisa disebutkan nggak kira-kira bisnis apa aja sih selain yang tadi? Mungkin tadi shop, lalu kos-kosan, lalu ada outlet makanan. Apakah ada bisnis-bisnis lain nggak sih yang mungkin juga sangat menarik gitu ya buat teman-teman nanti kalau mau jadi investornya gitu? Oke,
Mungkin aku juga kilas balik sedikit ya cerita tentang project-project di Crowdana ya. Hmm. Kita memang awalnya itu sangat fokus di properti. Kita sudah punya beberapa rumah kos lah tersebar di Jakarta Ya, Barat dan di kota-kota besar. Masa di oke. pusat-pusat Jakarta lah intinya. Kita selalu ada di Jakarta dulu. Habis Hmm. itu kita baru ekspansi, kita mulai buka satu outlet di Semarang. Itu juga Oke. dia outlet restoran kayak cold kitchen gitu. Terus kalau sekarang kita memang lagi ekspansi, kita mau mulai ke agriculture, terus kita juga mau buat ke bisnis-bisnis lainnya. Cuman untuk sekarang kita lagi ada project upcomingnya tuh kita memang masih ada restoran lagi. Kita ada restoran di beberapa Oke. mall besar dan kita juga Hmm. akan mungkin ke supermarket kayak gitu. Terus kalau sekarang nih yang lagi open nih, misalnya teman-teman di sini nonton terus misalnya tertarik ya, pengen nih invest baca-baca, ini gampang banget, kalian bisa langsung download aplikasi Crowdana, terus nanti kalian tinggal registrasi, verifikasi, dan kalian tinggal lihat ada project apa. Kalau sekarang projectnya itu yang masih funding ada dua. Kita ada Kim's K-Food di Lipo Mall Puri. Kalian tahu dong Lipo Mall Puri itu serame apa. Wow. Dan itu bener-bener Oke. lokasinya di LG. Jadi benar-benar turun dari lobby. Aku kebetulan sebenarnya jarang banget ke Lipo Mall Puri. Jadi aku baru-baru Hmm. akhir ini ke Lipo Mall Puri karena ada project di sana. Dan aku Ya, sendiri kayak kaget, rame banget nih. ramai banget, Rame betul, banget, betul. Lipo Hmm. Mall itu rame banget. Aku lumayan, ini mall besar juga dan ternyata rame ya. Dan kayak, wah Yes. seru juga nih. Jadi aku kesana dan aku lihat sendiri, jadi kita langsung dari ground, kita ke bawah ke LG, itu langsung ada outletnya. Namanya Kim's Oke. K-Food, itu kayak Korean food gitu. Dia Hmm. harganya juga terjangkau dan itu rame. Nah itu kita lagi buka sekarang, dan satu lagi kita ada Perta Shop, ada 2 titik. Jadi langsung buka 2 titik di Langkat Sumatera Utara nih. Kalau misalnya teman-teman di sini Wow. ada daerah Oke. yang dekat rumahnya di Medan, tinggal di Medan, di Sumatera nih kita. Dan kalau misalnya mau berkunjung ya, misalnya mau ketemu sama penerbitnya, mau nyamperin tempatnya, itu bisa banget. Bisa banget kayak hubungi CS kita aja. Nanti mungkin aku share ya nomor CS-nya, atau mungkin nanya-nanya juga. Itu bisa Ya. langsung tanya kayak, aku pengen deh lihat tempatnya atau apa, itu kita welcome banget. Tapi tentunya pasti konfirmasi dulu ya. Oke. Takutnya gak udah Betul, nyampe betul. sana, gak ada orangnya atau bagaimana. Itu kita terbuka semua. Iya. Oke, jadi justru ini nih teman-teman, banyak sekali investasi-investasi yang menawarkan investasi di bisnis gitu ya. Tapi kadang barangnya nggak ada gitu, tempatnya itu Betul, nggak betul. ada. Nah, jadi di Crowdana ini sebenarnya udah bisa dipastikan bahwa tempatnya ada, orangnya ada, bisnisnya ada gitu. Karena Betul. bahkan teman-teman mau ketemu sama ownernya pun itu silahkan gitu ya, difasilitasi. Jadi menurut saya sih nggak usah terlalu takut lagi kalau udah dipastikan, karena udah diseleksi juga ya. Mungkin Betul, dari betul. Kita sisi pastinya sudah seleksi, apa kita sisi juga marketnya gitu ya. kita udah kita build relationship juga sama penerbit, karena kalau misalnya nggak kenal maka nggak sayang gitu. kita harus Tuh, kenal dulu, kita cek background, kita cek juga backgroundnya, apa dia juga sudah kecemplung di dunia bisnis ini lama atau ya, bagaimana. Jadi kita memang melakukan cek and rechecknya tuh lumayan banyak gitu sebelum kita betul. terbitkan di platform kita. Oke, jadi nggak usah khawatir lagi karena background check-nya juga udah sangat lengkap banget, bahkan dipersilahkan kalau untuk mau ketemu langsung gitu ya. Oke, ini Nah, mungkin tapi aku hmm, mau nambahin dikit nih. Mungkin teman-teman juga ada ya, yang kayak, kalau bisnis-bisnis kayak gini kan takut ya, karena bukan kita yang ngawasin, apalagi rame-rame. Nah, kalau misalnya betul. nih masih juga kalau udah ngecek aplikasi Crowdana ya, di aplikasi Crowdana itu laporan keuangannya transparan. Semuanya bisa lihat Oke, laporan keuangannya. Jadi laporan ya. keuangannya itu ada di aplikasi, ada juga di website. Setiap 3 bulan, Hmm. misalnya bagi dividen per kuartal tanggal 25. Tanggal 20-nya itu Oke. kita sudah bagikan laporan keuangannya. Terus kita juga buat grup juga di grup Telegram gitu. Nanti kita kirim tuh Hmm. di situ, ini lagi dibangunnya, misalnya ini progres hari ini ya, okupansi rumah kosnya segini. Kita semuanya kita berusaha untuk berikan yang terbaik juga nih untuk investor, karena kan ini milik kita Ya, bersama. Pasti tentunya ada rasa betul. kepemilikannya lebih tinggi kalau misalnya kita juga update terus. Ini kita kasih tahu juga nih lagi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak teman-teman tuh kesannya apa ya? Tinggal duduk manis gitu di rumah. Yes, Betul. investor itu kan nggak usah yang kerja gitu ya. Kita Betul, taruh dana di betul. sana biar uangnya produktif sendiri kan. Kan konsepnya kayak gitu. Nah, tapi untuk keuntungannya sendiri tadi mungkin nggak sih perusahaan itu tuh laba gitu ya, tapi ownernya nggak mau bagi gitu. Apakah ada case kayak gitu nggak sih, atau udah diharuskan bahwa kalau menghasilkan laba itu harus bagi hasil gitu? Oke, oke. Ini pertanyaan yang lumayan menarik ya. Kalau misalnya di Crowdana sendiri yang tadi kita bilang,
Ya. kita bikin PT baru. Jadi di semua project, Mhm. jadi uangnya itu tidak ditransfer ke pemilik bisnis, tapi ditransfer ke Oke. PT, ke apa namanya, kartu rekening, apa buku ke rekeningnya si PT. Jadi dari tim kita pun bisa ngecek masuknya berapa gitu. Jadi Oke, segalanya yang masuk oke, ke situ oke. kita bisa cek. Kita juga punya tim sendiri nih yang misalnya mengaudit Mhm. dan lain-lain. Kita juga punya tim yang ini akan memantau semuanya. Jadi benar-benar Ya, apa ya? Kita pantau gitu. Jadi kalau misalnya, tapi pengecualian nih misalnya kayak apa ya? Restoran. Kalau restoran kan pastinya butuh alokasi uangnya lebih dalam gitu. Kalau misalnya lebih ya betul. betul. Kalau di awal kan kalau rumah kos oke, stabil, tetap penyewanya segini, harganya segini, akan Ya, segini, kalau okupansi segini segini gitu. Tapi kalau misalnya di restoran ada beberapa proyek mungkin kita akan tahan dividennya di 6 bulan pertama. Tapi itu untuk oke. demi kelancaran dari operasional restoran tentunya nggak mungkin kita bagikan dividennya nanti kalau misalnya ada kerusakan, butuh ini, butuh itu. Karena kita nggak akan minta dana ke para investor lagi. Jadi investor invest di Oke. awal, di tengah-tengah Mhm. misalnya ada butuh dana darurat gitu ya, kita nggak akan minta. Karena kita sudah alokasikan Oh. dananya, itu pasti akan ada dana Mhm. depresiasi, terus dana uang Ya, kas, dan lain-lain, dan asuransi, itu kita sudah masukkan dan lain-lain. Jadi pastinya kalau oke. misalnya ada apa-apa tuh jadi lebih, apa ya, lebih, udah ada mitigasinya gitu. Terus kalau Betul, misalnya untuk betul. yang lain-lainnya sih selalu dibagikan ya untuk 3 bulan gitu, Hmm. dan dana yang tadi aku bilang dari tim crowd dana pun juga memantau uangnya berapa. Jadi memang Ya. kalau kalau bilang sih tidak bisa ya untuk mencurangkan hal itu gitu. Karena Kita udah sendiri yang cek. transparan gitu ya, dari laporan keuangan ya semua transaksinya itu udah Betul, dipantau oleh tim Dana gitu kan. betul, betul. Oke. Tapi ya sampai saat ini berarti nggak pernah lah ya ada apa namanya, ada case yang mereka nggak mau bayar gitu. Selalu memang tergantung dengan apa kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan sekian bulan sekali, pasti mereka akan membayarkan lah ya kalau misalkan Betul, mendapatkan betul. keuntungan gitu. Karena kan di sini yang tadi aku jelaskan di awal, kita tuh sebagai penengahnya gitu. Kita sebagai Hmm. penengahnya nantinya juga uang kalian itu akan masuk ke saldo akun crowd dananya. Jadi kita Crowd juga yang Dana. mengelola. Jadi kita Iya. mengelola, kita pasti tepat waktu, kita per kuartal dibagikannya. Berarti 4 kali ya dalam 1 tahun. 4 kali dalam setahun. Betul, Betul, 4 kali betul. dalam 1 tahun. Kita memang tanggal 20 kita bagikan laporan keuangan. Kita biasanya kalau dulu sih kita adakan Zoom ya, untuk kayak kita laporan Ya. keuangannya pun kita bacakan. Kita bacakan, kita presentasikan. Cuman kalau mungkin sekarang kurang efektif, tapi kita tetap masukin ke website sama ke aplikasi. Jadi tanggal 20 Oke. kalian bisa lihat nih laporan keuangannya, oh ini segini, 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 segini. Dan tanggal 25 kalian bisa langsung cek aja saldo akunnya, itu udah masuk Mhm. gitu. Oke, Langsung tepat masuk. waktu lah ya, kayak kita gajian Betul, kita betul. tanggal 25 udah Betul. keluar gitu kan. Kalaupun misalnya ada kendala nggak tepat waktu, pastinya kita, kalau misalnya memang kendala besar, kita belum pernah sih ada kendala besar. Tapi Hmm. kalaupun ada, nantinya pasti akan ada RUPS. Kita akan adakan, kita Wow. kumpulkan semua investor, terus kita pasti adakan Zoom meeting, atau kita misalnya wakilan beberapa orang untuk ketemu secara offline, misalnya di kantor Mhm. kita, atau bagaimana, itu kita akan bicarakan semuanya secara ramai-ramai gitu. Karena ini kan kepemilikan Oke. bersama. Tentunya kita juga menerima saran dan masukan pendapat dari investor gitu. Oke, jadi RUPS itu juga berlaku ya, bukan cuma Betul, teman-teman invest di saham-saham yang besar aja. Di UMKM bahkan RUPS itu ada karena ketika ada kondisi tertentu perlu betul, kesepakatan bersama gitu dan benar-benar betul, teman-teman punya saham itu punya suara gitu pada akhirnya betul, gitu. Oke, betul. menarik, 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 menarik. Tapi dari sisi keuntungan sendiri ada ini nggak? Berapa sih persentase laba yang harus dibagikan ke investor gitu? Karena kan takutnya kalau di saham itu kan kalau kita kita tahu ada dividen payout gitu ya. Berapa sih dari laba terus dibagikan berapa persen jadi dividen gitu? Apakah di crowd dana juga ada ketentuan minimal sekian persen harus dibagikan atau justru semuanya langsung dibagikan atau seperti apa? Oke, kalau di crowd dana sendiri itu dividennya kan dari pendapatan laba bersihnya ya. Dan Laba itu bersih. pasti pendapatan laba bersihnya itu kita pasti persenannya itu kita sudah menghitungkan. Jadi ada tim kita juga yang sudah Mhm. mengaudit dan ini bagaimana sih dari laporan keuangan sebelumnya, atau kalau misalnya ini tempat baru belum ada laporan keuangan. Biasanya ada yang nanya, ini belum Mhm. ada nih baru laporan keuangan, ini persenannya dari mana? Kita sering dong pasti dapat pertanyaan Oke. seperti itu.
Nah, kalau untuk kayak gitu pastinya kita juga sudah melihat ini kompetitornya bagaimana, terus ini tempatnya bagaimana, ini kalau di daerah ini kira-kira siapa sih marketnya, siapa sih yang akan beli di situ, siapa sih akan menyewa di situ. Kita juga pasti sebelumnya melakukan survei terlebih dahulu sehingga Ya. keluarlah angka persenan tersebut gitu. Nah, untuk dividennya tadi tersebut kita itu dari pendapatan laba bersih, dan itu kita beda-beda nih. Kalau misalnya ada dari rumah kos, kita ada yang dari 15, ada yang 16, ada yang Ya. 11, 12. Kalau misalnya sekarang di restoran gitu, kita kemarin di Cacago ada 26%. Di Kim's K-Food Oke. kita 20% atau 25%. Kita perkaranya tuh untuk restoran dan semua proyek kita sih kurang lebih ya itu dari 15 hingga 25% gitu. Oke, jadi udah dibantu dihitungkan juga gitu ya oleh tim Betul. Prodana, dan sebenarnya itu pun juga untuk menjaga supaya kondisi cash flow-nya, kondisi keuangan itu tetap baik gitu ya. Jadi Betul. nggak asal yang dibagiin 50% gitu, tapi nggak peduli gitu, di belakangnya justru malah bikin berantakan gitu kan di belakangnya. Betul, Jadi betul. Itu sudah dividen dari laba bersih dibayarin, kita baginya. betul, dividen dibayarin, tapi juga apa namanya, kondisi keuangannya juga tetap dijaga gitu ya. Betul, Gitu. betul. Dan karena di semua proyek kita asuransikan. Karena kan sebenarnya nih, kalau misal Wow. kebakaran gimana? Kalau kayak gini gimana? Betul. Kan nggak ada yang tahu ya, kalau misalnya yang namanya bencana, kita juga nggak bisa, kita nggak bakal ada gini-gini nih, nggak bakal ada gini. Kita kan nggak bisa. Kita Iya, nggak bisa ngekontrol hal yang memang kita tidak bisa kontrol gitu. Dan kita semua bener proyek banget. kita itu sudah kita asuransikan dari dananya gitu. Jadi dananya Hmm. ada yang kita sisihkan dari pendapatannya itu. Makanya kan tadi kita bagikan pendapatan laba bersih. Dari sebelum pendapatannya itu, kita ada yang alokasikan untuk uang kas, ada yang kita alokasikan untuk asuransi. Jadi memang kita mitigasi juga untuk kedepannya agar bisnis tersebut itu lebih sustainable gitu, lebih jangka Betul. lama, bisa dirasakan terus, teman-teman tuh bisa merasakan dividennya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Yes, bener banget. Karena gimana pun juga ada resiko-resiko lah ya, kayak Pasti ada COVID resikonya. kemarin, lalu Investasi banjir, semuanya pasti ada dan resiko. lain-lain gitu. Betul. Nah, bicara soal risiko, kalau kita ngomongin di saham, kan Oke, risikonya itu ada risiko penurunan harga sahamnya gitu ya. betul. Lalu ada juga risiko kalau misalkan perusahaannya mengalami kebangkrutan, akhirnya harus delisting gitu. Nah, resiko dalam kita berinvestasi di crowdfunding ini apa aja sih kira-kira? Selain tadi keuntungannya disebutkan banyak banget, Oke. bisa punya sahamnya, bisa RUPS, bisa dapat dividen dan capital gain gitu. Oke. Oke, kita ngomong tentang resiko. Pasti teman-teman di sini pasti juga paham dong. Kalau misalnya saya investasi di suatu tempat, pasti harus Hmm. ngertiin resikonya gimana, ya kan? Yes, Nah, kalau di resiko betul. sendiri nih, di crowdfunding gini, di crowd dana ya lebih tepatnya ya, pasti tentunya semua bisnis itu bisa naik turun. Ya. Jadi persenan dividennya pun bisa naik turun. Tapi tentunya kita juga memberikan angka yang memang tidak kita mark up juga, dan kita nggak nurun-nurunin kayak gitu ya. Itu angkanya pasti naik Oke. turun tuh bisa. Terus kalau misalnya resiko kebangkrutan gitu ya, misalnya untuk project gitu, untuk restoran, itu pastinya ada. Karena kan bisnis kita nggak tahu ya ke depannya gitu. Tapi pasti tentunya, balik lagi, sebelumnya kita berusaha memang ini sudah bagus. Tapi kita juga nggak bisa bilang itu nggak akan bangkrut. Itu semuanya sudah resiko. Itu kalau kebangkrutan Betul. mungkin bisa dilihat, tapi teman-teman juga bisa baca prospektusnya, tentunya bisa tahu ini lokasinya di mana. Kalian bisa menilai sendiri, ini bagus gak sih lokasinya, itu bagus gak Ya. sih, ini tuh bagaimana ya, ini tuh kira-kira sustainable gak sih, lebih lebih ini bakal jangka lama nggak sih kalau misalnya orang bisnis ini, itu kalian tuh bisa menilai sendiri sebenarnya. Dan kalau misalnya mengalami kebangkrutan, misalnya ya kita ngomongin the worst case di sini, kita nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja ya, kita jujur-jujuran di sini biar Iya, teman-teman betul. lebih paham juga, lebih bagaimana sih memangnya kalau misalnya nanti ya, kita kan juga nggak mau diserang gitu kalau kita cuma ngomongin bagus-bagusnya aja gitu. Kalau misalnya ada satu restoran mengalami kebangkrutan, habis itu bagaimana ya? Ini sahamnya kita bagaimana gitu? Kita pasti Iya. akan menjual semua asetnya. Kita akan menjual semua asetnya, yang bisa dijual kita jual gitu. Pasti tentunya gitu dong. Apalagi punya Wow, bisnis, oke. apa sisa, aduh gimana nih? Gak bisa apa-apa lagi, gak bisa dijalanin lagi, tapi bangkrut gitu. Pasti tentunya kita pasti sama dong. Yang bisa kita jual gitu. Yang bisa Benar, menghasilkan benar. uang pasti kita jual, kita apakan, kita ginikan, kita gitu kan. Kalau misalnya memang ada, karena asuransi, uang asuransinya mau dicairkan apa mau buat ulang lagi nih bisnisnya, itu kan bisa. Nanti itu akan ada RUPS kalau masalahnya dengan asuransi ya. Kalau misalnya yang kayak Oke. tadi bangkrut,
Terus kita akan hal pertama yang kita lakukan adalah menjual semuanya yang bisa dijual. Itu pun pasti kita kumpulkan dan kita akan misalnya kita udah menjual semuanya, terus tadi yang aku bilang kita selalu punya uang kas. Uang kas itu misalnya kita Yes. tadi kalau restoran kursi rusak gimana? Kan nggak mungkin kita kursi rusak aja kita minta ke investor lagi, Pak ini gimana kursi rusak Benar. bisa tambahin sahamnya? Nggak mungkin. Kursi rusak dan lain-lain kita sudah ada uang cadangan. Nah itu yang uang Ya, cadangan tadi, uang kas tadi dan uang yang kita jual asetnya itu pasti kita kumpulkan semuanya menjadi satu dan mungkin akan dirundingkan awal ya. Pasti awalnya kita akan kita belum pernah sih mengalami hal ini, cuman kita sudah memikirkan apa yang harus kita lakukan jika memang ini terjadi. Terus kita akan benar, benar. mengumpulkan semuanya ini bagaimana nih semua asetnya sudah dijual, semua aset dijual, terus ini juga uang kasnya terkumpul segini, bagaimana gini 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 gini. Menurut kalian apakah bisnis ini harus kita lanjutkan? Pasti kayak gitu. Di semua pembisnis kita ngumpulin, kita ngobrolin, kita musyawarahkan, kita mau bagaimana ke depannya. Setelah Benar. dikumpulkan, baru diomongkan. Oke, ini tidak mungkin, kita tidak mungkin, misalnya kita tidak mungkin melanjutkan bisnis ini. Ketok palu, Ya, gitu. Jadi nggak dilanjutkan. Ya udah, semuanya itu kita bagikan. Uang yang ada, aset yang ada, kita kumpulkan, kita bagikan ke semua investor. Tapi oke. mungkin itu akan jangka waktu lama ya, kita bilang tadi jangka waktu lama. Di 10 tahun mungkin, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, nggak tahu kalian sudah menikmati dividennya, seperti itu. Benar. Jadi konsepnya teman-teman sama aja dengan kita investasi di saham yang kita lakukan gitu ya di pasar modal. Teman-teman investasi artinya adalah sebagai investor dari bisnis tersebut, pemilik bisnisnya dan keuntungannya kan nggak ada yang instan gitu, butuh waktu gitu ya. Apalagi kalau bisnisnya baru dibangun ya butuh 2, 3 tahun sampai 5 tahun mungkin baru akan maksimal gitu ya. Dan tadi Betul. soal resiko tadi sebenarnya itu udah bisa dimitigasi gitu ya bahwa pertama untuk resiko-resiko seperti kebakaran dan lain-lain sudah diasuransikan gitu ya. Ada juga apa namanya untuk resiko mengalami kebangkrutan itu tuh diperkecil dengan cara kita nggak membagikan semuanya sebagai dividen. Ya, jadi ada laba-laba yang kita tuh tahan juga sebagai laba Betul. ditahan supaya Alokasikan, juga kita bisnisnya ganti. bisa semakin lebih besar lagi. Oke, Gitu. mungkin aku ada tambahan lagi nih sedikit. Ada yang belum Ya. aku sampaikan. Kalau misalnya kayak rumah kos, kalian juga Mhm. ingat rumah kos dan Pertashop kalian punya aset tanahnya. Kalaupun Wow. misalnya kebakaran, kalaupun misalnya eh, apa ya, kalau akan menghilangkan gitu. Kalau misalnya yang mungkin kecuali kita bikin rumah kos di dekat tebing akan hilang tanahnya gitu ya. Longsor gitu Tapi ya. ya betul. Tapi kan tentunya kita nggak bikin di tempat yang memang tidak layak gitu. Mhm. Kalaupun misalnya memang hilang gitu bangunannya, nggak tahu karena apa gitu kan. Misalnya ada bencana atau apapun, kalian masih punya tanahnya. Dan tanah itu Betul. setauku ya, harga akan terus naik. Apalagi daerah Jakarta Yes. Barat, kita selalu punya di daerah Jakarta Barat. Tanah itu selalu naik. Dan kalaupun kalian kehilangan rumah kosnya, itu kan udah amit-amit banget nih. Kalian kehilangan rumah kosnya, kalian masih punya tanahnya. Kalian nanti akan dikumpulkan dan tanahnya pun akan dijual, dibagikan. Pertashop seperti itu juga, kita memang Mhm. punya apa ya namanya outletnya ya, outlet Pertashop ya. Dan Ya. kita tanahnya pun juga beli. Jadi kalaupun nanti Oke. suatu saat nanti misalnya kontrak dengan Pertamina, kan kontrak Pertamina 10 tahun. Nanti setelah di RUPS lagi Hmm. mau dilanjutkan atau tidak. 10 tahun kalian udah nikmatin dividen tuh. Di 10 tahun nanti Oke. tanya lagi, mau lanjutin atau mau bagaimana? Kalau misalnya memang oh sudah cukup misalnya, nggak mau dilanjutkan, misalnya kalian masih punya tanahnya. Tanahnya itu yang akan dijual dan dibagikan kepada investor. Dan satu lagi, tadi yang masalah kebangkrutan. Kalau misalnya di crowd dana ini, kita mewajibkan semua penerbit untuk punya saham juga. Jadi misalnya saham yang dilepas itu tidak 100%. Jadi kan karena di PT Oke. baru, berarti tentunya pemilik bisnis tersebut investor juga dong. Karena kan satu PT baru. Yes. Minimal punya Mhm. 25%. Jadi kita juga nggak mau pemilik bisnisnya asal-asalan, nih lepas kontrak, nih gue lo fundingin gitu semuanya. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi kalian juga harus punya 25%. Jadi kalian masih tetap punya kepemilikan tanggung jawab atas bisnis yang kalian bangun. Seperti itu. Oke. Jadi tetap ada pemegang saham pengendali ya, teman-teman. Betul, Kalau betul. di Jadi dua puluh lima bursa persen saham juga minimal. ada pemegang saham pengendalinya gitu. Jadi Jadi nggak kita bisa asal-asalan pastiin gitu kan, bahwa bisa aja benar kalau banget. nggak punya saham, cuman punya namanya aja, oh uangnya udah kekumpul, Yes. terus dia jadi nggak mentingin pemegang saham. Jadi penerbitnya pun Betul. harus mempunyai saham sehingga dia juga lebih bertanggung jawab atas bisnis yang dijalankan gitu. Benar. Jadi nggak mungkin katakanlah
pemilik kos-kosan gitu ya, terus kos-kosannya tuh dibikin sepi, itu nggak mungkin, pasti akan Iya. promo ke sana sini gitu Dia nggak ya. makan Karena juga dia tuh juga berarti. dia juga punya 25% minimal lah itu. Apalagi kalau Betul, misalkan betul, dia lebih betul. dari itu, pasti juga pengen mendapatkan imbal hasilnya juga gitu loh teman-teman. Biasanya Nah, kita untung bareng, kita rugi bareng gitu. benar banget, benar banget. Nah, tapi kayak kalau di saham itu kan kita bisa ngejual sahamnya. Mm-mm. Ya, kalau di crowd dana ini tuh kita juga bisa nggak sih kalau oke, saya butuh uangnya, saya perlu merealisasikan keuntungan dan juga investasi saya gitu. Saya mau jual aja deh. Nah, itu bisa nggak sih dijual dan kira-kira yang bisa ngebeli lagi itu siapa? Kita jualnya ke siapa gitu? Oke, oke. Ini menarik, banyak juga sering nanya ya. Kalau di Crowdana ini sesuai peraturan OJK ya, untuk crowdfunding ya, untuk equity Mhm. crowdfunding. Sesuai dengan peraturan OJK, kita akan membuka pasar sekunder. Pasar sekunder itu 1 tahun Oke. setelah pendanaan. Jadi misalnya bulan Desember. Oke, bulan Desember ini selesai funding dan dijalankan. Desember tahun Mhm. depan bisa dijual di pasar sekunder, di secondary market yang akan Mhm. dibuka di Crowdana. Pembelinya siapa? Oke, Tentunya pembelinya tuh semuanya yang memang sudah mau beli. Misal kalau mau beli, berminat. teman-teman mau beli gitu, berminat ya, pasti tinggal download aplikasi Cloudana, tinggal buka eh, aplikasinya, dari situ ada pasar sekundernya 1 tahun setelah dibuka, dan harganya pun Oke. pasti kita juga punya harga acuan ya. Harga acuannya itu Mhm. biasanya minus 25 atau plus 25. Dan kalau misalnya memang kayak tadi yang punya capital gain itu pasti bisa naik gitu. Kemungkinan Yes, pasti naiknya ada ke 0,5%, 0% ya mungkin. benar. Jadi apa namanya? Kan kalau kita investasi itu nyari likuiditas ya teman-teman. Kapan kita butuh duit ya kita bisa jual. Jadi di crowd Betul. dana ini pun memungkinkan banget nih teman-teman selain dapat dividen itu kan sebagai uang tambahan gitu ya. Jadi ketika Hmm. butuh duit, butuh dananya dicairkan, bisa dicairkan juga ternyata ada pasar sekundernya yang siapapun itu bisa beli. Jadi bahkan Betul. teman-teman Dividennya pun bisa sebenarnya langsung di withdraw. wow bisa langsung di withdraw Betul. sekaligus kita ngejual itu kan. Betul, betul. Kalau dividen yang per Oke. 3 bulannya itu, dividen Hmm. per 3 bulannya itu kan akan langsung ditransfer ke saldo akun crowd dana kalian. Itu Crowd bisa kalian dana. langsung withdraw juga. Jadi kalau misalnya dapat Oke. dividennya berapa, hari itu juga Mhm. tanggal tanggal segitu kalian dapat dividennya, kalian mau withdraw pun langsung juga bisa gitu. Atau mungkin kalian mau tahan dulu buat beli saham lagi juga bisa. Ya. Oke, enak tuh teman-teman. Jadi bisa di withdraw kapan aja. Ya, Betul, dapat betul. Kalau untuk dividen dividen ya, katakan untuk 500 dividen. ribu. Iya, benar banget. Jadi teman-teman pun kalau misalkan ketinggalan untuk beli apa UMKMA gitu ya, mungkin di tahun Mm-mm. depan bisa ikut beli gitu. Karena Betul, betul. Itu banyak yang dibuka nungguin pasar tuh kayak gitu. sekunder, benar. Dan mungkin juga ada yang jual gitu. Karena setiap orang Mm-mm. akan punya time frame investasi. Oke, saya setahun cukup, 2 tahun cukup gitu loh. Betul, betul. Karena kan ada juga nih yang udah ngeliatin laporan keuangan, wah ini bagus nih, tapi nggak dapet Bagus, kemarin. benar. Nungguin gitu, nungguin setahun kemudian baru beli di pasar sekunder gitu. Bener banget. Ketinggalan setahun lah ya, nggak apa-apa, teman-teman bisa beli tahun Betul, selanjutnya betul. gitu. Nah, sebelum kita mau apa beli saham yang kira-kira bagus nih, nah kira-kira apa aja sih yang perlu kita perhatiin gitu? Katakanlah kita pemula yang baru mau mulai invest di crowd dana, kita bisa ngelihatnya itu dari mana dan kira-kira faktor apa aja sih yang harus kita pertimbangkan untuk nentuin, oke, perusahaan ini bagus, perusahaan ini kurang bagus. Oke, untuk pertama hal ya, pastinya kalian kalau investasi di suatu tempat, kalian harus pelajari dulu nih. Kalian investasi itu di mana, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau investasi di crowd dana, di project crowd dana, aku pun saranin kalian sendiri ya, kalian semua aku menyarankan kalian pastinya satu hal, kalian harus baca prospektusnya dulu. Kalian harus Oke, nge-screen prospektusnya. Prospektusnya setiap project itu ada di hmm, aplikasi dan juga di website. Kalian bisa baca, oke. itu kalian di situ udah lengkap banget, kalian bisa baca bagaimana keuangannya, kalian juga bisa baca di situ tempatnya di mana, kompetitornya apa, terus marketnya siapa, itu semua dijabarkan. Nanti keuangan perkiraan simulasinya di tahun 2000 berapa, 2022 mungkin 2023 itu sudah dipaparkan semua di prospektus, kalian bisa baca. Terus kalau misalnya kalian kan juga seru kali ya kalau investasi di suatu tempat yang memang kita suka, apalagi ini UMKM. UMKM misalnya kayak Benar. aku contoh, aku seneng makan gitu. Aku seneng makan, terus aku juga suka, kayak seru deh, aku tuh mau bisnis restoran. Kalau misalnya memang apa yang kalian mau, kalian kan kita tawarkan berbagai macam bisnis yang memang cukup
itu ya cukup banyak lah daerah di sini. Kalau misalnya memang kalian tertarik untuk restoran, kalian cek gitu. Kalian lihat, oh ini kalian bisa kalian belajar bisnis restoran tuh bagaimana. Iya. Karena kalian akan dapat laporan keuangannya. Kalian juga akan bisa lihat progresnya. Kalian sekaligus belajar sebelum memiliki restoran itu sendiri. Kalau misalnya aku nangkep itu tuh kayak gitu ya, kalau investasi di Crowdana ya. Misalnya kalian belum bisa punya cukup modal untuk punya rumah kos. Kalian belajar dulu dengan patungan seperti ini gitu. Dan ini kalian bisa tahu bagaimana sih cara mengelola rumah kos yang baik. Karena kalau misalnya nanti ada kendala di outlet tersebut atau di rumah kos tersebut, kalian akan tahu biasanya. Kalian akan tahu, akan kita beritahukan, terus kalian jadi secara tidak langsung kalian paham gitu. Bagaimana sih cara berbisnis ini, bagaimana sih cara berbisnis ini. Kalian pasti awalnya harus pelajarin dulu lah. Kalian baca prospektusnya, kalau misalnya kalian masih bingung, aduh ini ada yang nggak bener deh angkanya. Misalnya gitu ya. Nih kalian lihat-lihat, ini ada yang nggak bener nih kayak gini. Itu feel free buat kalian tanyain ke kita dan kita pasti akan jawab. Kalian feel free untuk nge-DM kita atau nanya ke CS kita, itu kita akan bantu jelaskan, kita akan bantu biar kalian mengarahkan ke kalian project apa sih yang cocok nih untuk kalian gitu. Apakah kalian mau nabung yang jangka lebih panjang? Apakah kalian mau bisnis yang kontraknya lebih lama? Apakah kalian ingin aset yang bertahan seperti punya tanah atau bagaimana? Itu kalian pasti tentu pelajarin dulu, habis itu kalian boleh tanya-tanya dan kalian memang yang sesuai lah sama apa yang kalian mau gitu. Angkanya sesuai, waktunya sesuai, bisnisnya sesuai. Jadi biar kalian enak gitu. Karena kalau misalnya kalian investasi di suatu tempat, kalian gak paham, kalian jadi sebel sendiri dong kayak, kok gue nggak balik modal sih baru gini karena kalian belum baca, kalian belum pahamin nih ini bagaimana sih skema investasinya gitu. Dan kalian harus pelajarin dulu lah intinya sebelum kalian investasi di suatu tempat. Yes, jadi konsepnya sebenarnya sama ya kayak di saham pada umumnya gitu ya. Teman-teman mau investasi, kira-kira saham mana sih yang bagus gitu, perusahaan mana yang bagus. Pertama teman-teman pahami dulu bisnisnya. Betul. Ya, tahu apakah ini bisnis kos-kosan, ternyata bekerja seperti ini, lalu bisnis restoran tuh kayak gini gitu. Nah, teman-teman juga enak ternyata disediakan juga prospektusnya gitu. Jadi benar-benar nggak asal-asalan, semua kajian, semua analisis itu ada, kira-kira marketnya siapa, lalu proyeksi keuangannya siapa, teman-teman bisa dilihat di sana gitu. Transparan banget, enak banget, udah disediain segala macam informasinya, teman-teman tinggal mau baca aja, mau baca dan mau belajar. Betul, gitu. Kalian tinggal pelajari, baca-baca. Semoga ya, insya Allah udah detail sih di prospektus kalau kalian memang paham. Benar. Itu ada di aplikasinya juga berarti ya? Betul, ada di aplikasi, ada juga di website ya. Jadi kalian tinggal baca-baca, tinggal download. Dan jangan lupa verifikasi dulu ya. Download dulu, verifikasi, registrasi. Dan itu ada kode referralnya Sahamologi juga loh, lumayan banget. Itu benar banget. Dari total investasi. Nah, kalau yang mau daftar nih, mau mulai, kira-kira caranya kayak gimana, lalu dokumen apa aja yang harus disiapin gitu? Oke, untuk ini yang baru awal banget, aku kasih tahu step by step nih dari awal ya. Misalnya yang kalian lakukan adalah pertama buka App Store-nya dulu. Buka App Store-nya dulu, atau kalian buka Google Play Store-nya juga, itu bisa kita mendukung di iOS dan juga di Android ya. Kalian tinggal cari aplikasinya Crowdana, namanya Crowdana, itu biasanya harusnya paling atas. Kalian download, terus kalian juga setelah itu kalian verifikasi account kalian. Dan kalian bisa sering nanya, ini aku masih mahasiswa nih, tapi aku punya uang dingin, uang yang bisa aku simpan dulu untuk jangka panjang, aku belum punya NPWP, bagaimana? Nah, kita nggak harus punya NPWP. Jadi bisa, siapapun bisa investasi gitu. Dan kalian tinggal registrasi dulu, masukin, dan kalian verifikasi account menggunakan KTP. Setelah masuk, udah kalian kalau misalnya ada kode referral, kalian tinggal masukin kode referral, habis itu kalian tinggal pilih projectnya, habis itu tinggal baca prospektusnya, pelajarin, paling penting pelajari dulu. Setelah pelajari, kalian bisa langsung invest. Kalian deposit dulu, masukkan masukkan dananya. Setelah itu tinggal invest. Pokoknya benar-benar tinggal download, tinggal verifikasi, tinggal baca-baca. Sama tinggal KTP aja ya, butuh KTP. NPWP tidak simple ya. Iya, teman-teman simple banget pendaftarannya. Teman-teman cuma perlu ngisi data pribadi gitu ya. Lalu teman-teman juga siapin KTP aja tanpa perlu NPWP udah bisa. Ya teman-teman yang masih mahasiswa kalau KTP pasti udah punya lah ya. Cuma NPWP biasanya masih banyak yang belum punya. Silahkan daftar, itu gampang banget. Jadi mungkin kita daftar account-nya akan langsung jadi juga ya.
Betul betul. Biasanya kan verifikasi 1 kali 24 jam, tapi biasanya Satu kalau kali 24 lagi jam. waktu jam kerja bisa langsung diverifikasi, kan tergantung kita nggak. Kalau misalnya udah Bener. daftar, misalnya daftar sekarang gitu, misal verifikasi bisa langsung. Kalau misal memang lagi trafficnya banyak, mungkin itu 1 kali 24 jam itu paling banyak, paling lama. Kalaupun Paling maksimal ya. ada kendala, kalian lebih sering ada kendala, masih kendala kok ini nggak bisa ya di saya, kita akan membantu kalian, tinggal chat kita verifikasikan secara manual, kita bantu semuanya step by step sampai akun kalian jadi, sampai kalian invest gitu. Oke, menarik banget. Selain menarik, ini juga sangat simpel. Lalu siapapun bisa ya dengan modal yang minim, modal yang terbatas, teman-teman udah bisa jadi pemilik satu bisnis gitu. Yang teman-teman bisa Betul. lihat jugruganya teman-teman bisa lihat gitu wujudnya di mall-mall banyak, lalu di tempat-tempat ramai juga banyak. Teman-teman menjadi pemilik outlet-outlet yang ramai pengunjung gitu Betul. ya. Jadi teman-teman bisa bangga nih, oh ini punya gue gitu. Padahal mungkin cuma berapa persen doang gitu di sana kan kayak gitu. Tapi bener loh, punya kalian nggak bisa secara Bener, hukum ya, bener, secara legal kalian pemilik saham. Mau bilang gue betul. punya 3 restoran dan 5 rumah kos, 1 juta, 1 juta, 1 juta, tapi bener punya kalian gitu. Bener, punya Bener, kalian nggak gitu. bohong. Teman-teman sama, Iya. bener, teman-teman sama ikut andil, memberikan modal supaya bisnisnya bisa jadi gitu kan. Sebenarnya Betul. konsepnya kayak gitu. Oke, nah sebelum kita tutup nih live Instagramnya, ada yang mau disampaikan juga? Nggak disampaikan lagi, mungkin ada yang tadi belum sempat disampaikan gitu, kira-kira Oke. untuk teman-teman di sini. Oke, mungkin aku makasih juga nih sama Sahamologi, tim Sahamologi yang udah ngundang Yes. kita. Kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing nih sama Hmm. investasi yang cukup baru ya, bisa dibilang di Indonesia. Karena belum Betul. banyak juga, baru ada 4 company lah yang misalnya equity crowdfunding ini, dan kita baru Mhm. berjalan selama 2 tahun. Jadi ini investasi baru yang jatuhnya menolong UMKM dan membuat kalian juga bisa investasi dengan skala yang cukup kecil dan lebih ramah lah intinya gitu, sama lebih dekat Betul. dengan bisnis yang kalian inginkan gitu. Jadi kalian mau punya bisnis restoran, kalian tinggal investasi di UMKM, di Crowdana. Nah, kalian juga sekarang nih aku mau infoin juga kalau Crowdana tuh masih ada funding 2 tempat yang tadi aku cerita. Kita ada PertaShop, 2 outlet PertaShop ya. Jadi kalian invest 1 juta langsung dapat saham di 2 outlet PertaShop di Sumatera Utara, Medan gitu. Wow. Langkat Sumatera. Jadi langsung 2. Oke. Dan satu lagi Mhm. ada satu restoran Korea, Kim's K-Food di Lipo Mall Puri. Aku nggak perlu jelasin Lipo Mall Puri seramai apa, karena kalian tinggal Ramai ke banget sini, ya. aku pun kaget. Aku pun kaget melihat itu Benar-benar. mallnya rame banget gitu. Dan itu di LG, bener-bener di pusatnya restoran. Jadi kita langsung kita lagi ada funding 2 itu, dan sudah cukup, udah lumayan gitu, udah 50% hingga 200. Kalau di satu project itu kita udah, yang kemarin terakhir aku cek udah 200-an investor. Jadi ini cepet-cepetan nih Mhm. sistemnya Yes. gitu. Ini cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini mau invest, jangan lupa langsung download, registrasi, dan gunakan kode referralnya Sahamologi biar dapat bonus nih Benar 2%. banget. Kalian mau invest Udah cuan berapapun, duluan. betul, kalian mau invest berapapun, kalian dapat bonus 2%. Jadi bonus 2% dari total investasi kalian, kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja sih, aku udah ngomong panjang lebar kali ya, kayak pada nonton juga ya. Seru nggak apa. Jadi Oke. teman-teman yang nonton live Instagram malam ini, mungkin aku recap sedikit ya. Tapi Oke. teman-teman kayaknya banyak yang terlambat join gitu ya, bahwa mungkin di live Instagram kita malam ini kita bahas mengenai crowdfunding gitu ya. Jadi crowdfunding itu sebenarnya adalah kita ngumpulin dana bareng-bareng gitu ya. Lalu crowdana itu sebagai perantaranya yang menghubungkan kita dengan investor. Nah, dengan kita berinvestasi di crowdana, kita berarti berinvestasi di bisnis yang memang saat itu sedang di launching. Gitu ya, Betul. teman-teman, katakanlah bisnisnya ada restoran, ada kos-kosan, ada pertashop gitu ya, teman-teman pemilik SPBU lah ya. Jadi pemilik SPBU. Jadi teman-teman yang mungkin mikir, oke, gue mau jadi pebisnis tapi kayak belajar dulu nih dari mana, atau mungkin dana kita masih terbatas, di crowd dana ini teman-teman benar-benar bisa menjadi pemilik bisnis yang bisnisnya tuh teman-teman bisa lihat sendiri, bisa didatengin sendiri, bahkan itu yang teman-teman mungkin tahu bisnis mana yang ramai banget gitu ya, outlet mana yang ramai banget, tempatnya di mana teman-teman bisa tahu. Lalu keuntungannya teman-teman bisa dapetin dividen. Ya, Betul. rata-rata dibagikan setiap 3 bulan. Jadi teman-teman dalam Memang setiap setahun itu tiga dapat bulan. dividen, benar.
Betul tiap sekali. 3 bulan itu akan dibagikan dividen. Jadi teman-teman dalam setahun itu bisa dapat 4 kali dividen. Betul, Ya, kalau di saham betul. kita cuma setahun sekali, ini bisa 4 kali dalam setahun. Oke, yang kedua adalah teman-teman juga bisa dapatkan capital gain untuk aset-aset atau bisnis-bisnis yang dia asetnya naik gitu. Katakanlah Hmm. kos-kosan, itu kan harga tanah bisa naik. Nah, teman-teman juga mungkin banget untuk dapat keuntungan di sana gitu. Dan yang gak kalah penting adalah teman-teman juga bisa menjual sahamnya gitu ya ketika teman-teman mungkin butuh uangnya gitu ya, dengan syarat adalah 1 tahun setelah bisnisnya itu selesai pendanaan ya. Ya Betul. teman-teman misalkan katakanlah Desember ini pendanaan selesai, nah Desember tahun depan itu teman-teman bisa jual lagi ya. Jadi mungkin oke, kira-kira saya butuh duitnya buat nikah atau buat beli mobil, itu bisa banget, teman-teman bisa banget untuk jual lagi sahamnya gitu. Oke, Nah, aku sedikit nambahin, mungkin tadi mungkin aku sedikit salah ngomong, pasar hmm? sekunder itu bisa dijual tuh 1 tahun setelahnya, tapi pasar sekundernya Cloudana tuh biasanya dibukanya 2 kali dalam setahun, di bulan Januari Oh, dan oke. di bulan Juni. Jadi kalau misalnya memang Desembernya sudah setahun, berarti di Hmm? bulan Januarinya. Kalau misalnya Februari, terus setelah Februari tahun depannya sudah setahun, mungkin di bulan Juninya kayak gitu. Tapi akan dibuka 2 kali. Oke, Atau oke, mungkin nanti oke, tergantung di saat itu kendalanya bagaimana, tapi dalam 1 tahun kita akan buka 2 kali. Itu pasti kita akan oke. infokan bukanya kapan gitu, biar Yes, siap-siap nih, mau yang jual mau yang beli siap-siap. benar. Ada 2 kali kesempatan teman-teman dalam setahun kalau ketinggalan di bisnis yang udah launching gitu ya. Maka di tahun depannya lagi akan ada 2 kesempatan teman-teman bisa beli, atau teman-teman yang mau jual silahkan jual. Jadi soal likuiditas saya rasa teman-teman di sini udah lebih enak ya. Dividennya dapat 4 kali setahun, bisa jual saham juga dikasih waktu dalam setahun itu ada 2 kali waktu penjualan ya. Pasar sekundernya dibuka 2 kali dalam setahun. Betul. Oke, ini nggak kerasa banget udah mau sejam Waduh, ya. sejam Udah mau ya. sejam, udah mau sejam Cepet ya. juga ya. Kita kita Mata juga emang nih aku kita ngomongin emang banget. yes, kita kalau pembicaranya seru pasti nggak akan kerasa banget lah ya. Waktunya udah mau sejam. Jadi mungkin sekali lagi teman-teman kalau mau mulai diversifikasi gitu ya untuk investasi, tidak hanya di saham-saham perusahaan besar, emiten besar, tapi teman-teman juga bisa investasi di UMKM. Itu silahkan mulai investasi di Crowdana ya. Teman-teman bisa buka di Play Store atau download di App Store. Silakan registrasi, siapin KTP aja, masukin data-data diri, dan nanti jangan lupa pakai kode referral Sahamologi. Apa lagi? Ya, teman-teman pakai referral itu udah cuan, sebelum mulai investasi udah cuan 2% duluan. Gitu. Paling penting lagi adalah teman-teman pastiin investasinya itu adalah sambil belajar juga. Ya, karena sebelum kita mulai investasi, kita harus pelajari bisnisnya, baca prospektusnya, jangan males. Investasi dimanapun, nggak ada yang 100% bakal cuan tanpa usaha. Ya, Betul. teman-teman harus benar-benar ada usaha dulu, entah itu teman-teman analisis teknikal ataupun kalau di sini baca prospektus dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin pembicaraan kita, diskusi kita cukup sekian ya. Thank Oke, you banget thank buat Kak you. Bella dan tim Crowdana. Kita malam hari ini udah seru banget pembicaraannya. Thank you Mas Andi, aku Mungkin juga senang nih udah ngobrol-ngobrol di sini. yes, dan kita harapkan mungkin nanti kita bisa kolaborasi lagi di lain waktu lah ya. Oke, Supaya kita juga bisa ditunggu. lebih, apa namanya, ngasih literasi gitu. Teman-teman, kita cuan bersama, kita sejahtera bersama, kita kaya bersama. Gitu. Betul, 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 betul. Yang penting kita bersama-sama di sini. Benar, benar banget, benar banget. Oke, kalau gitu, thank you, Kak Bella dan Thank teman-teman, you teman-teman semua. Thank you sahamologers Mas Andi. semuanya. Oke, uh, Oke. saya tutup diskusi malam hari ini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.